disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Yesus yang layak, oh Yesus yang layak dipuji. Yesus yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sama-sama gereja Tuhan dari awal katakan, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Sebab Yesus, Yesus yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak dipuji. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Kami undang Roh-Mu Tuhan ada di tempat ini. We invite your Spirit, Lord Jesus, take over this service from beginning until the end. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. We ask your fresh anointing for everyone who take part on this service this morning. Kami terima Tuhan kuasa-Mu Tuhan. We receive the power that come from you. Di dalam nama Yesus, in Jesus name. Semua yang percaya sama-sama katakan. Everyone say. And everyone say. Yes. Mari kita masuk di dalam rumah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Let's praise God with a thankful heart this morning. And let's praise Him forever. Let's clap our hands together. Come on. Yes, Jesus, you are good to us, God. Kau baik bagi kami, Tuhan. We give thanks to you this morning, Lord, for your mercy and your faithfulness. Kami bersyukur, Tuhan, pagi hari ini atas anugerah-Mu. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise With mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi, amin. Church, we say, give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever.
Your love endures forever, God. Church, we sing, His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever and ever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Oh, everyone say, Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. yes, Jesus. Yes, Lord. Your love endures forever, God. His love endures forever. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, selamat pagi. Oke, saya mau ajak kita semua untuk toast tangan kiri. Bilang, Tuhan Yesus hebat. God is so good.
Sebelum kita duduk, minggu ini adalah Minggu Palma. This Sunday is the Palm Sunday, so we're gonna read from John 12, verse 12 to 18. Ya, I'll read in even verses, and you guys read in odd. Kita akan baca dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 18. Saya baca ayat genap dan Bapak Ibu semua baca ayat ganjil ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang telah datang untuk perayaan itu mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem, mereka mengambil ranting-ranting dan pergi menjemput dia. Mereka berseru, Hosana, terpujilah ia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor anak kuda dan ia naik ke atasnya, seperti yang tertulis, Jangan takut, anak-anak Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas anak lembu yang betina. Tapi semua muridnya belum mengerti akan hal ini. Baru setelah Yesus dimuliakan, mereka ingat bahwa hal ini tertulis tentang dia dan bahwa Yesus telah mengucapkannya. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia mengambil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. And verse 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Let us be seated in God's presence. We thank you, Lord. Seperti tema bulan ini, just like the theme this month, that Jesus died so we can live. Yesus mati untuk kita hidup. Ini adalah awal dari minggu yang kudus. This is the beginning of the Holy Week. And so that we can continue to remember God's sacrifice on the cross. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus memuji-Mu, Lord. We want to continue to praise you. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku.
jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Yes, Jesus. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, mari jemaat Tuhan, angkat suara kita, angkat tangan kita, kita katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kau masuk berkuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Jemaat Tuhan aja katakan, Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Oh, mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, oh, lift up your voice. We worship you, we worship you, Lord Jesus. His name is Jesus, the name above all name. Hallelujah. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God.
Lift up your hands everyone. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, Oh God, oh God, oh God, oh God. Be glorified and magnified, oh God, we worship you, oh God, we worship you, oh God, we worship you, be glorified and magnified, oh God, we worship, be glorified, and magnified, oh God, we worship you, be glorified, and magnified, oh God, we worship you. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Lord, Tuhan. you are worthy to be praised and worthy to be worshipped. Dan kami mau Tuhan saat ini mendengar firman-Mu Tuhan. And Lord, right now we want to hear your words. Kami mau tenangkan hati kami Tuhan. We want to calm our hearts. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata dan Yes. tenangkan hati kita. Let us bow our heads and close our eyes and let us calm our hearts. Izinkan untuk Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita. Let each of us, let the Holy Spirit flow in our hearts, in our lives. Ini saat yang tepat untuk kita datang di hadapan Tuhan dan boleh bebas di dalam menyampaikan isi hati kita terus. This is the right moment to come before God and to let Him know the contents of our hearts. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Lord Jesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan. Lord, we want to open our hearts and we want to open our ears Untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. to listen to your words this morning. Di dalam nama Yesus Tuhan, In the name of Jesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan. every believer say, Amen. Amen, amen, amen. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, kita mengucapkan terima kasih. We give thanks to everyone who take part on this service. Not only the praise worship team, but also the ushers, everyone, the Sunday schools. Let's give it up. Kasih tepuk tangan buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Okay. Before we listen to the word of God, I would like to call all middle schoolers bersama Coco Vincent. Where is Coco Vincent? Okay. All middle schoolers go with Coco Vincent. Yeah.
Lantai 1, lantai 2, first floor, second floor, middle schoolers, go with Ko-Vincent, okay? For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. Saya akan masuk di dalam announcement singkat, okay? Pertama-tama kita ucapkan terima kasih, first of all, kasih terima kasih untuk the Solidarity Visit dari West Philly Mennonite Church and Germantown Mennonite Church yang terus bersama-sama dengan kita. And also I would like to welcome our guests from UK, Barney and Lindsay. Please stand up. Yes, ini saudara kita dari UK. Yes. Kalau kita buka bulletin kita, if you open your bulletin this morning, this coming Friday, hari Jumat ini kita akan ada kebaktian Jumat Agung. We're gonna have a Good Friday service di tempat ini jam 6.30. So pastikan kita datang di tempat ini 6:30 this coming Friday. Dan minggu depan Easter Sunday, 2 services untuk Easter Sunday jam 9.30 dan juga jam 11.15. Sekali lagi, untuk Anda semuanya, saya undang untuk kita sama-sama mengingat kematian Kristus Yesus dan juga kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Sabtunya, tanggal 19 April, untuk Anda yang usia indah, kita juga akan celebrate Christmas lagi, Easter. Aduh, udah pengen cepat-cepat Christmas gue. Kita akan celebrate Easter di tempat ini untuk usia indah jam 11 siang. Bukan di sini tapi di lower hall ya untuk senior citizen. Dan juga setelah kebaktian ini kita sama-sama boleh kita grab ke coffee. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita fellowship sama-sama di Pex Cafe. Dan juga Anda boleh mampir di garasi, di sana banyak barang-barang dari Trader Joe. Oke? Sekarang kita silent cell phone kita, let's silent our cell phone. Dan kita akan masuk di dalam tema kita bulan ini. Yesus mati untuk kita hidup. Minggu lalu saya bicara tentang kalau Yesus datang untuk memberikan kehidupan, bahwa kehidupan yang datang dari Tuhan itu adalah apa? Kelimpahan, katakan kelimpahan. Overflow. Dan kelimpahan yang datang dari Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri. Katakan amin saudaraku. Bahwa kelimpahan yang datang dari Tuhan itu ada 2 tanggung jawab kita. Yaitu adalah apa? Kita harus jadi orang yang bermurah hati, generosity. Kita harus menjadi orang yang bermurah hati, yang punya, bukan pelit gitu. Kita bermurah hati dengan kelimpahan yang kita miliki. Dan juga yang kedua, kita harus bersaksi. Bersaksi akan kebaikan Tuhan. Bersaksi akan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bersaksi lewat mulut kita, tapi yang paling powerful bersaksi lewat apa saudaraku? Lewat kehidupan kita. Ya, alright. Kenapa mukanya pada ngeri ya kayak di kuburan ya? Kenapa sih lo pada? Alright. Nah, pagi hari ini bukan saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut our sister Cindy Angela yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Kurang keras, one more time. Give it up for Cindy. Mau sekali lagi yang lebih keras lagi. One more time for Cindy everyone. Thank you, Om. Aduh. Good morning, my PPC family. How are you all this morning? Good morning. Senang sekali saya pagi ini bisa berdiri lagi di depan. Dan di bulan yang ini saya bisa berbicara di bulan yang spesial untuk kita semua. Karena di bulan ini kita merayakan mengingat kematian Yesus dan juga merayakan kebangkitan Yesus. Nah tapi walaupun kita dikasih sama, I don't know siapa yang kasih kita tanggal-tanggal ini, tapi kita diberi waktu spesial setiap tahunnya di bulan April ini untuk merayakan Jumat Agung, Good Friday, dan juga Minggu Paskah gitu, Easter Sunday.
Dan kita dikasih nih sama nggak tahu siapa yang menentukan kalender kita setiap tahunnya. Tapi menurut saya merayakan Paskah itu bukan cuma bulan ini aja. Amin saudaraku. Kalau misalkan kebangkitan Yesus itu lebih dari cuma sekadar perayaan aja yang kita rayakan hari Minggu depan aja. Karena secara logikanya saya melihat efek dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tuh kita nggak rasain cuma satu hari aja. Kita rasain every single day of the year, kita rasain setiap minggunya, kita rasain setiap harinya, setiap jamnya, dan setiap detik kita ada di dunia ini. Jadi agak kurang tepat kalau misalnya kita cuma mau fokusin aja waktu minggu-minggu ini aja. Tapi kita mau terus merayakan kebangkitan Yesus setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, tapi tema yang diberikan sama Om Aldo bulan ini, Yesus mati untuk kita hidup. Walaupun satu proyektor kita mati, tapi nggak apa-apa. Yesus mati untuk kita hidup. Temanya ini menurut saya, pertama saya dikasih tema ini saya agak bingung sebenarnya. Ini adalah sebuah statement yang diberikan kepada kita. Yesus mati supaya kita hidup. Lah terus apa yang mau dibahas daripada statement ini? Bukankah ini cuma udah fakta, begitu aja ini udah terjadi. Nah, tapi ketika saya mendengar tema, kita lihat dari proyektor sini aja ya, Yesus mati untuk kita hidup. Yang muncul di dalam pikiran saya adalah kematian Yesus itu sudah terjadi. Bagian pertama dari tema ini, Yesus mati, itu sudah berlalu, sudah terjadi. Dan melalui kematian Yesus itu adalah jalan, kunci untuk keselamatan semua umat manusia. Nah, tapi the second part daripada tema ini, untuk kita hidup, kehidupan kita, ini adalah hal yang masih kita jalanin sekarang, yang masih terjadi sekarang. We're living in it now. It's the present. Kehidupan kita belum lewat ya saudaraku, kita masih menjalanin kehidupan kita masing-masing. Jadi waktu saya dengar tema ini, saya merasa, wow, saya merasa tertantang gitu. Kalau Tuhan sudah melakukan bagian dia dengan mati di kayu salib, ini adalah waktu kita, ini adalah bagian kita sekarang untuk hidup sesuai dengan apa yang diminta Tuhan. Karena hidup kita belum selesai, ya kan? Siapa yang hidupnya di sini sudah selesai? Nggak ada kan? Hopefully yang teman-teman kita yang di luar sana itu hidup mereka sudah selesai. Tapi kita semua di sini yang duduk di tempat ini pada pagi hari ini yang masih bisa mendengarkan, kita semua masih menghidupi kehidupan kita. Dan kita masih dikasih banyak banget PR sama Tuhan untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan bagian dia dengan mati di kayu salib dan menyelamatkan, menebus semua dosa kita. Nah, tapi apakah kita sekarang mau kehidupan kita yang biasa-biasa aja? Atau kita mau hidup yang maksimal, yang benar-benar memenuhi amanat Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena sebagai orang Kristen ya saudaraku, kita kan bisa dibilang kita tuh punya dua fase kehidupan. Satu, kehidupan kita sebelum kita kenal sama Tuhan Yesus. Dan the other adalah hidup kita sesudah kenal dengan Tuhan Yesus. Kalau misalkan kita ngelihat kehidupan kita, mungkin kita bisa tarik garis antara jelas atau nggak jelas. Mungkin garisnya adalah di bagaimana kehidupan kita sebelum kita kenal dengan Tuhan Yesus. Dan bagaimana kehidupan kita sesudah kita kenal dengan Tuhan Yesus. Soalnya kalau misalkan kita sering baca banyak ayat-ayat yang menyebutkan kalau misalkan kayak kita lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ini benar saudaraku, ini adalah hidup kita sesudah kita kenal dengan Tuhan Yesus. Karena kita bukan cuma memiliki satu kehidupan aja, tapi kehidupan kita di-renew lagi, diperbarui lagi sesudah kita kenal dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama ya saudaraku dari 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama dengan lantang. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Amin. Dan ini yang membedakan kehidupan kita sebagai pengikut Yesus beda daripada orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Kalau misalkan kita bisa bilang biasanya dulu itu Kristen adalah agama atau kepercayaan aja. Enggak, saudaraku. Kalau misalkan untuk kita, Yesus adalah intisari dan juga pusat daripada seluruh kehidupan kita karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan inilah kehidupan yang dimenangkan sama Tuhan Yesus di kayu salib. Kehidupan baru kita ini. Dan jadi makanya saya mendengarkan tema ini, saya merasa tertantang. Saya merasa tertantang kalau misalkan kita masih dikasih banyak banget PR sama Tuhan. We have a lot of homework by God. Bagaimana caranya benar-benar kita untuk memaksimalkan kehidupan kita yang baru ini. Karena kematian Yesus sudah terjadi, God has done his part. Yesus sudah melakukan bagian dia. Tapi kehidupan kita, keputusan kita, tindakan kita, that's up to us. Itu adalah terserah dengan kita. Dan untuk recap, tadi Om Malo juga udah recap kalau minggu lalu Om bahas dari Yohanes 10:10 gitu ya. Kalau Yesus datang supaya kita semua memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi apa sih yang mau Tuhan ajarkan sama kita melalui kematian Yesus yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sekarang sebagai ciptaan-ciptaan baru. Amin, saudara, kita semua mau jadi ciptaan baru di tempat ini. Nah, dan minggu ini juga secara nggak coincidentally sih, maksudnya 1 minggu sebelum Paskah, itu adalah minggu yang spesial juga, saudaraku. Ada yang tahu nggak disebutnya dengan Minggu Palma, Palm Sunday. Kadang-kadang kita juga seringnya kalau misalnya kita merayakan Good Friday, terus Easter, kita kadang-kadang sering skip. Kalau misalkan sebenarnya kita ada yang namanya Holy Week. Yaitu adalah 1 minggu ini yang kita benar-benar mendalami cerita sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Bahwa sebenarnya ada kisah, sebenarnya secara naratif itu ada kisahnya di Alkitab yang dibahas di semua 4 kitab suci kita di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau misalkan sebenarnya itu ada timeline-nya daripada Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, sebenarnya ada 1 minggu ini. Minggu Palma, Palm Sunday ini kan mengingat waktu Yesus naik keledai masuk di Yerusalem seperti di ayat yang tadi kita sudah baca waktu worship. Terus Senin mengingat waktu Tuhan Yesus marah di bait suci. Terus Selasa waktu Tuhan Yesus berdiam di bait Tuhan sebelum dia disalibkan. Terus Rabu kita mengingat Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Terus Kamis kita mengingat perjamuan terakhir Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Terus dilanjutkan dengan kematian Yesus di kayu salib, Yesus dikuburkan, dan kemudian Yesus bangkit kembali. Dan rangkaian cerita ini, saudaraku, menurut saya itu menarik sekali. Kenapa Alkitab kita menaruh cerita-cerita ini sebagai satu naratif yang dibungkus seperti ini. Karena yang mengawali cerita ini adalah waktu Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Ceritanya itu begitu open with such a big triumph. Cerita awal kematian Tuhan Yesus itu dibuka dengan begitu keagungan dan kemenangan gitu. Yesus masuk, Yesus dipuji, daun palem dijatuh-jatuhin gitu. Dan tapi kenapa cerita yang awalnya seperti ini berakhirnya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Jadi saya ingin dig deeper lagi. Saya ingin tahu kenapa, bagaimana, kok bisa dari awalnya cerita ini adalah Tuhan Yesus yang dipuja-puja, yang dielu-elukan. Terus orang-orang yang sama yang memuji-muji dia, akhirnya menyalibkan dia di kayu salib. Kok bisa gitu? Nah, jadi saya akan baca, kita semua akan baca pagi ini dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Ini sebenarnya bisa dibaca juga dari Markus, Matius, Yohanes, tapi versi yang mau saya baca ceritanya ini adalah dari Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Dan saya akan bagi cerita ini menjadi 3 bagian. Dan dari setiap bagian
cerita ini kita mau cari apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kasih tahu tentang kita untuk kehidupan kita. So mari kita baca dari Lukas 19 ayat 28 sampai 35 dulu. Saya akan baca yang genap, saudara sekalian baca yang ganjil. Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Dan dari satu bagian pertama dari cerita ini, ada satu quote yang stand up banget buat saya, stand out banget untuk saya. Yaitu adalah, Tuhan memerlukannya. The Lord needs it. Jadi di awal cerita ini Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk membawa keledai kepada Tuhan Yesus untuk ditunggangi. Dan kedua murid Yesus nggak dikasih tahu alasannya sama Tuhan Yesus. Kenapa kok harus mereka lakukan ini? Kenapa keledai? Kenapa diambil dari tempat ini? Kalau mereka ditanya, mereka cuma disuruh bilang, karena Tuhan memerlukannya. Dan di sini tuh kadang-kadang banyak masalah kita, pertanyaan kita yang bisa dijawab dengan 2 kata ini. Karena Tuhan memerlukannya. Menurut saya di sini Tuhan itu mencari ketaatan kita. Kita nggak perlu mengerti semua hal apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Alasannya kita nggak perlu. Kita nggak perlu bertanya-tanya kenapa sih banyak situasi di dunia ini yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak mengerti artinya kenapa. Karena mungkin yang Tuhan minta dari kita adalah cuma ini, ketaatan kita aja. Karena Tuhan memerlukannya. Kadang-kadang kita sering menghadapi hal-hal di dalam kehidupan kita, kita bertanya, Tuhan kenapa sih hal ini kok terjadi seperti ini? Kenapa? Apa sih rencana Tuhan di balik semua ini? Kita tuh pengen tahu, kita tuh penasaran. Apalagi dengan situasi dunia kita yang semakin nggak pasti gitu. Dengan peraturan-peraturan baru yang dibikin, segala macam kayak gitu. Dan bahkan kayak hal-hal simpel, kayak kemarin saya dengerin masalah Septa mau di-cut gitu. Saya emosi sendiri gitu. Kenapa sih Tuhan hal-hal kayak gini ini terjadi gitu di dalam dunia ini? Yang membuat kehidupan kita, banyak orang yang banyak injustice yang terjadi dalam dunia ini. Tapi mungkin yang Tuhan mau dari kita adalah ketaatan kita, or obedience. Karena Tuhan memerlukannya. Tuhan Yesus saya percaya itu mencari orang-orang yang taat. Dan ketaatan ini adalah salah satu unsur yang penting di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus tahu dia akan mati di kayu salib, jadi dia nggak akan bisa berinteraksi langsung, dia nggak akan bisa bisikin kita langsung. Kata-kata apa yang akan bisa dikasih tahu, kenapa ini, kenapa itu. Jadi yang dicari sama Tuhan adalah, dan ini dikatakan Yesus sendiri, Tuhan memerlukannya. Dan kadang-kadang kita itu, waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita menaruh ketaatan itu kadang-kadang di unsur-unsur yang sekian-sekian. Apalagi orang-orang yang setiap harinya kita merasa kayak melayani Tuhan dengan jor-joran gitu. Tapi kadang-kadang apakah aktivitas kita, apakah hal-hal yang kita lakukan itu udah taat sama Tuhan? Walaupun hal-hal di sekeliling kita kadang-kadang itu rasanya kayak gak make sense gitu.
apakah kadang-kadang kita secara nggak sengaja kita itu malah jadi terus-menerus berdosa sama Tuhan dengan ketidaktaatan kita. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang buruk loh, bukan melakukan yang salah. Tapi karena kita tidak taat sama Tuhan. Kemarin saya hadir, nggak kemarin juga sih, beberapa hari yang lalu saya hadir di sebuah gathering. Dan ada satu pastor yang share definisi dia tentang dosa. Dan menurut dia dosa adalah hal-hal yang membuat kita terputus daripada Tuhan. Disconnected daripada Tuhan. Semakin jauh daripada Tuhan. Dan saya duduk dan meresapi definisi ini. Benar juga karena bisa jadi kita tidak taat dengan Tuhan dengan kita memutuskan hubungan kita sama Tuhan. Contohnya kayak kita nggak ngerti tapi bukannya kita malah mendekat sama Tuhan tapi kita malah membuat rasionalisasi sendiri. Kita membuat penjelasan sendiri yang membuatnya make sense buat kita. Atau kita merasa, Tuhan gak dengerin doa kita, jadi akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kembali lagi ke cerita ini, kadang-kadang mungkin yang Tuhan mau dari kita adalah yaitu ketaatan itu ya saudaraku. Soalnya waktu di cerita ini, waktu para murid itu pergi, dan memang benar ada keledai itu di sana, dan dilepaskanlah keledai ini, ada yang punya loh, ada yang punya keledai ini. Keledai ini bukanlah cuma berdiri di situ aja, ada yang punya. Karena orang yang punya nanya sama mereka, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kalau misalnya kita di dalam situasi ini, kita ini sangat-sangat gak ngerti loh saudaraku, kita cuma disuruh ngambil keledai ini, yang punya nanya sama kita, ngapain kamu ngambil keledai saya? Tapi mereka taat. Murid-murid Yesus taat dan mengatakan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan memerlukannya. Because the Lord needs it. Dan apa yang terjadi saudaraku, keledai itu dikasih kok ke mereka. Walaupun gak tertulis ya, tapi kan kalau misalkan akhirnya mereka datang sama keledai itu, berarti kan dikasih sama orang itu. Jadi walaupun hal itu nggak terlihatnya make sense, bagi kita yang memikirkan dengan logika segala macam, Tuhan minta keledai itu, Tuhan akan kasih kita cara untuk kita bisa ambil keledai itu. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan lancarkan jalan buat kita, walaupun itu nggak make sense untuk kita secara logika, yang Tuhan minta dari kita adalah hidup taat. To live obediently. Dan ini adalah suatu bagian yang benar-benar menyentuh hati saya gitu. Karena Tuhan memerlukannya. Tentu kita tetap harus melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang benar, tapi kita juga harus lebih sensitif dan peka. Apakah kita udah dengerin Tuhan? Dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Dari cerita ini, dari ayat ke-36 sampai ke-40. Jadi kita bisa baca yang sama-sama juga, kayak tadi saya akan baca yang genap dan Anda akan baca yang ganjil. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Wow, ada satu quote lagi di situ oleh Tuhan Yesus yang menarik perhatian saya di dari bagian ini. Jika mereka ini diam, maka batu akan berteriak. If they keep quiet, the stones will cry out. Ini adalah menurut saya, this whole passage gitu ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik buat saya.
banyak orang yang memuji Yesus, menyembah Yesus. Mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di sini saya merasa kita mau diingetin tentang bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang benar. Karena tentunya kita merasa oke, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang benar? Di sini orang-orang Yerusalem berseru, mengelung-elungkan Yesus sebagai raja. Tapi nggak lama sekali, dan orang-orang yang sama juga akan berbalik arah dan akhirnya mereka akan menyalibkan Yesus. Jadi penyembahan mereka di sini ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Agak sebenar lip service gitu ya. Kadang-kadang cuma di mulut aja. Kayaknya gampang untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan kalau memang di samping kiri kita, kanan kita pada berteriak, Hosana, Hosana. Ya udah gue ikutan aja, Hosana, Hosana. Tapi waktu semua orang diam, waktu gak ada yang memuji Yesus, gak ada yang menggelar tikar buat Tuhan Yesus, apakah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus? Kalau misalkan waktu Tuhan Yesus disalibkan, apakah kita bisa menyembah di crowd itu menyatakan Hosana? Waktu kiri kanan kita malah bilang salibkan dia, salibkan dia. Jadi menurut saya penyembahan yang benar adalah bukan yang cuma sekedar ikut-ikutan aja. Apa yang ada di kiri kita atau di kanan kita, mereka ngomong apa, kita ngikut aja. Tapi penyembahan dan pujian kepada Tuhan yang benar-benar didasarkan dari rasa kagum, rasa hormat, dan rasa amaze kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Saya kan juga kadang-kadang juga sering worship leading gitu ya saudaraku. Tentunya saya suka banget lah, maksudnya nyanyi-nyanyi dengan lagu-lagu yang bagus, menyembah Tuhan, angkat tangan kayak gitu. Tapi to be honest, I mean like worship is more than that. Penyembahan yang sesungguhnya itu lebih dari sekadar kita menyanyi kepada Tuhan. Kayak ada satu lagu, ya saudaraku, judulnya Heart of Worship. Dan di chorusnya dikatakan, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And it's all about Jesus. Praise and worship, it's all about Jesus. Nah, jadi gimana caranya? Saya cuma bukan nyanyi doang, tapi saya juga menghidupinya juga. Bukan cuma di mulut doang, tapi juga dalam kehidupan kita. Seperti yang Om Aldo bilang minggu lalu gitu, bagaimana kita dengan generous, bagaimana kita dengan menjadi witness di dalam kehidupan kita. Dan juga di selanjutnya ada bagian penting juga yang di dalam passage ini, kalau ada orang-orang Farisi yang komplain kepada Tuhan Yesus, karena orang-orang kok memuji Tuhan Yesus, jadi si orang Farisi ini kayak komplain kepada mereka, kepada Tuhan Yesus. Guru, tegurlah murid-muridmu itu, katanya orang Farisi ini. Dan kepada statement itu, Tuhan Yesus menjawab, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. If they keep quiet, the stones will cry out. Dan di sini saya diingatkan kalau misalkan kita memutuskan kita mau diem aja, kita nggak mau mendengarkan kita nggak mau kita mendengarkan kiri kanan kita mengikuti arah mata angin, arah arus aja gitu. Itu nggak akan mengubah kenyataan kalau misalkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Raja di bumi dan di surga. Tuhan tetap mulia, Tuhan tetap layak diagungkan. Tuhan Yesus tuh gak membutuhkan validasi kita. Tapi, kalau misalkan kita gak menyembah Tuhan, menurut saya malah kita yang rugi saudaraku. Tuhan itu gak rugi apa-apa dengan kita gak memuji dan menyembah Dia. Tapi malah kita
yang rugi. Karena memuji Tuhan itu bukan cuma tanggung jawab kita, tapi it's a privilege. Menyembah Tuhan itu bukan menjadi cuma tugas atau tanggung jawab kita aja, tapi itu adalah sebuah kehormatan. Praising God is not just our responsibility, it's a privilege. Kalau misalkan kita diam, dan Tuhan Yesus juga bilang ini, kalau misalkan kita diam, semua ciptaan Tuhan di dunia ini, dari gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon, samudra, bahkan batu pun sekalipun, tetap bisa membuktikan kebesaran Tuhan. Tuhan gak butuh kita, saudaraku. Tapi Dia mau menerima praise and worship yang benar-benar dari dalam hati kita. Karena itu adalah privilege kita sebagai pengikut Dia. Dan ini bukan cuma sebuah responsibility untuk kita. Kalau misalkan saya dengar kita udah punya privilege ini tapi kita nggak ambil, itu agak miris, saudaraku. Masa sih kita mau membiarkan batu-batu untuk praise God lebih daripada kita? Di sini tuh kayak ironisnya seperti itu. Kayak apakah kita nggak mau memuji Tuhan segitunya sampai batu-batu akan lebih memuji Tuhan daripada kita. Tuhan udah kasih kita privilege ini tapi kita tetap diam. Itu adalah sebuah irony untuk kehidupan kita menurut saya. Jadi mari kita menyembah Tuhan dengan kencang, dengan tindakan kita, bukan cuma kita teriak di depan mikrofon aja kayak saya gini ya. Tapi dengan tindakan kita, dengan hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk sesama kita di kiri dan di kanan kita. Untuk kita bisa hidup saling memaafkan, bisa kita saling mengasihi, kita hidup berkomunitas yang memuji menyembah Tuhan bukan cuma karena tanggung jawab, tapi karena itu adalah sebuah kehormatan untuk kita. Dan juga akhirnya ada bagian ketiga daripada cerita ini ya saudaraku, bagian terakhirnya. Kita akan baca sama-sama dari ayat 41 dan 44, sampai ke 44. Saya akan baca yang ganjil, saudara akan baca yang genap. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya. Next. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan di sini saudaraku, apa yang Tuhan mau ajarkan untuk kehidupan kita menurut saya adalah kita untuk hidup tidak menunda-nunda. Karena Tuhan Yesus tuh punya banyak banget kasih untuk kita semua. Bahkan di awal ayat ini, bisa yang di sebelumnya Berwin. Waktu Tuhan Yesus dekat dan melihat kota itu, Tuhan Yesus menangisinya. Tuhan Yesus tuh menangisi semua kita semua yang sudah dekat tapi gak mau melihat. Sudah mendengar tapi nggak mau dengar. Jadi ini adalah panggilan untuk kita untuk nggak menyia-nyiakan waktu yang udah Tuhan kasih untuk kita. Soalnya dikatakan saudaraku di ayat yang ke-42 dikatakan seperti ini. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga, today, engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Di sini Tuhan bilang betapa baiknya jika hari ini juga, today, kita mengerti apa yang kita perlukan untuk damai sejahtera kita. Even you had only known on this day what would bring you peace. Dan kemudian ayat itu melanjutkan dengan apa? Kalau misalkan kita nggak ambil kesempatan itu hari ini juga, apa yang akan terjadi? Hal itu akan tersembunyi daripada mata kita. Tuhan Yesus datang dalam kasih.
Tuhan Yesus punya banyak kasih dan sayang kepada kita semua. Tuhan menangisi kita semua. Tuhan udah membuatkan kita jalan untuk keselamatan dengan dia mati di kayu salib dan kemudian dia dibangkitkan. Dan sekarang keputusan itu ada di tangan kita. The decision is in our hand. Apakah kita mau hidup sekarang? Kita nggak mau menjadi orang yang menunggu sampai pada akhir hidupnya, baru in the end mereka decide, oh ya, I should have followed Christ. You know? Harusnya waktu itu saya ngikut Tuhan Yesus tuh. Tapi Tuhan katakan untuk orang-orang yang seperti ini, itu sudah terlambat, saudaraku. Kalau misalnya kita ada kesempatan hari ini dan kita terus menunda-nunda, akhirnya Tuhan pun itu nggak bisa menyelamatkan kita. Karena kita nggak boleh lupa dengan yang Tuhan katakan di akhir daripada cerita ini, di ayat 43 dan 44. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Dan bukannya saya mau nakut-nakutin saudaraku, tapi ya itu memang Tuhan Yesus ngomongnya kayak gitu. Saya nggak bisa mengubah apa yang sudah Tuhan Yesus katakan. Dan kembali tadi saya sempat ngomong masalah tentang dosa. Dosa apa itu yang menjauhkan kita atau memutuskan hubungan kita dari Tuhan. Dengan kita menunda-nunda itu kita bisa berdosa juga loh saudaraku. Apakah kita sering menunda-menunda kita melakukan sesuatu karena kita rasa masih banyak waktu. Saya masih muda. Saya nggak muda jangan banget sih, tapi maksudnya saya merasa kayak masih akan banyak waktu untuk kita bisa melakukan itu semua. Ya udah nggak apa-apa kita taruh Tuhan di nomor yang kesekian lah. Yang penting Tuhan masih ada di dalam top 10, nggak apa-apa lah. Karena masih banyak hal-hal lain yang perlu saya prioritaskan di dalam kehidupan saya. Hal-hal seperti ini saudaraku, hal-hal simpel seperti ini. Apakah kita sering menunda-nunda? Dan dengan menunda-nunda itu kita jadi menjauhkan diri kita dan memutuskan hubungan kita daripada Tuhan. Dan I want to remind you, again, saya mau mengingatkan kita semua lagi, kalau misalkan bukan Tuhan Yesus nggak sayang sama kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia mati untuk kita, dia tangisin kita semua. Dia tahu kalau misalkan Yesus akan mati di kayu salib, dan dia sedih kalau misalkan ada orang yang nggak mendengarkan ini dan nggak mau menerimanya. Dia menangisi orang-orang yang nggak sadar akan ini semua. Jadi jangan sampai kita ketinggalan saudaraku. Karena ini bukan untuk menakut-nakutin kita atau apa. Kita bisa bilang, ya saya masih punya banyak waktu, tapi waktu itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Jadi kalau kita memiliki waktunya sekarang, jangan sampai kita ketinggalan. Saya boleh panggil musisi untuk maju ke depan. Saya juga mau sebagai penutup gitu ya. Ini adalah 3 refleksi saya jadinya di Minggu Palma ini. Apa sih yang Tuhan mau dengan kematian Dia untuk kehidupan kita melalui awal cerita daripada Holy Week ini? 1, untuk hidup taat. Walaupun kita mungkin gak ngerti, mungkin kita gak paham apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kedua, untuk hidup menyembah yang benar. Karena menyembah itu bukan cuma responsibility untuk kita, tapi itu adalah sebuah privilege untuk kita. Dan yang terakhir saudaraku, untuk kita gak menunda-nunda. Jangan sampai kita ketinggalan. Dan kalau misalkan Yesus mati di kayu salib, itu sudah terjadi. He has done his part. And it is finished on the cross. Sudah selesai di kayu salib. Tapi kehidupan kita, itu yang ada di tangan kita sekarang.
Hidup baru kita udah dimulai waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi sudahkah kita menaruh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? This is my parting question for you. Yesus sudah mati di kayu salib, bagaimana kehidupan kita? Semoga di minggu ini kita akan sama-sama merefleksikan kematian Tuhan Yesus. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semoga terus diingetin untuk mendekat ke Tuhan Yesus. Kalau misalkan cerita ini adalah awal daripada cerita kita. Diawali dengan kematian Tuhan Yesus dan kehidupan kita sekarang itu terserah dalam kita. Jangan sampai ketinggalan saudaraku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Saya mau undang kita semua untuk nyanyi dengan lagu ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan sama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudaraku. Kita nyanyikan lagu ini dari depan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku Untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Itulah kekuatan Amen Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama kita katakan mengikut Yesus. 1, 2, 3. Ikut Yesus, itulah kesukaan.
Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahmu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Materaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Seal your words Lord Jesus. Biar terus Roh Kudus bicara dan Roh Kudus memampukan kami. Let the Holy Spirit continue to speak to us and empowering us. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus name, semua sama-sama katakan amin. Saya jadi teringat bagian terakhir waktu Cindy bilang jangan menunda-nunda. When Cindy told us about do not delay. Saya jadi teringat untuk Anda yang mau ambil bagian di dalam pelayanan, jangan ditunda-tunda. Di bulletin ada barcode, Anda silakan klik layout handphone Anda untuk Anda menjadi bagian di dalam pelayanan. Jangan menunda-nunda juga untuk Anda yang mau ambil bagian dalam baptisan. If you want to be baptized, ayo ambil dalam baptisan. Alright, nah sekarang kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Let's prepare our offering dan setelah ini kita boleh sama-sama untuk fellowship bersama di PAX Cafe. Right after this, we can have fellowship together at the PAX Cafe. Mari kita bawa persembahan kita. Let's bring our offering this morning. Angkat amplop di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kehidupan, untuk kesempatan. Dan pagi ini kami bawa persembahan kasih kami. Dan kami mau membawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi saudaraku, karena Tuhan suka orang-orang yang memberi dengan sukacita. Berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, aku berdoa kuasa darah Yesus menyembuhkan. Bergumul untuk mereka yang bergumul dengan urusan imigrasi, Tuhan buka jalan untuk urusan imigrasi mereka Tuhan. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat atas kehidupan kami. Terus kami berdoa memberkati untuk kota kami Philadelphia. Saudaraku, sama-sama kita memberkati kota ini. Speak blessing over our city of Philadelphia. Kami memperkatakan berkat, kami memperkatakan pemulihan, kami memperkatakan aman dan berkat Tuhan mengalir atas kota ini. Saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang taat akan maunya Tuhan. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan apa saudaraku? Amin. To God be the glory. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati. God bless you all and happy Sunday.